Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mahmudah, Prodi PGSD semester 6. Di video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS SD. Langsung saja. Di sini ada memahami urgensi, pengertian, karakteristik, dan dimensi pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS ialah cabang ilmu sosial humanora yang mencakup kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosial, antropologi, dan pendidikan yang berkaitan dengan isu-isu aktual, gejala, dan masalah sosial. Pembelajaran IPS memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan dasar ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, untuk berpikir inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk, nasional maupun skala internasional. Karakteristik pembelajaran IPS. Yang pertama, salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD, MI, SDLB, sampai SMP, MTS, atau SMPLB. Membuat seperangkat peristiwa, fakta, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Yang kedua, IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga, mata pelajaran disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan masyarakat. Dimensi pembelajaran IPS. Dimensi ialah suatu pencapaian pembelajaran IPS di sekolah yang memerlukan pemahaman dan pengembangan program pendidikan yang komprehensif. Dimensi pembelajaran IPS ini mencakup yang pertama, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Selanjutnya, ada memahami konsep dasar dan karakteristik pembelajaran IPS berbasis masalah. Terdapat 3 istilah dalam bidang pengetahuan sosial. Yang pertama, ilmu sosial atau social science, ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan interaksi sosial manusia, baik secara individu, masyarakat, serta institusi sosial secara negara, mencakup sejarah, geografi, antropologi, dan ekonomi. Yang kedua, studi sosial atau social studies adalah sebuah studi tentang masalah sosial atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS juga mencakup 5 cabang ilmu seperti IS, tetapi tidak secara detail. Biasanya, IPS ini diperuntukkan untuk SD dan SMP. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, proses pembelajaran bersifat student-centered. Yang kedua, berlangsung dalam kelompok kecil. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, permasalahan yang disajikan dalam pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk dan fokus tertentu dan merupakan stimulus dalam pembelajaran. Yang kelima, informasi baru diperoleh melalui belajar secara mandiri. Yang terakhir, masalah merupakan wahana dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Pentingnya pendidikan IPS SD bagi mahasiswa PGSD. Pendidikan IPS di SD memainkan peran penting dalam pembentukan pemahaman awal tentang masyarakat, budaya, dan sejarah. Ini penting bagi mahasiswa PGSD karena membantu mereka mengembangkan landasan pengetahuan yang kuat untuk mengajar pada mata pelajaran IPS kepada murid SD nanti. Selain itu, pemahaman yang baik tentang IPS dapat membantu mereka memahami konteks sosial dan budaya di mana siswa mereka tumbuh dan belajar. Yang terakhir, contoh penerapan pendidikan IPS SD pada bidang pendidikan. Salah satu contoh penerapan pendidikan IPS di SD adalah dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran tema-tema tertentu. Misalnya, ketika mengajarkan tentang lingkungan sekitar, siswa dapat belajar tentang geografi, sejarah, dan ekonomi lokal. Ini membantu siswa memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi tempat tinggal mereka.